Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali kegiatan jihad pagi ini dengan sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung adalah nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan bimbingan, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada pagi hari ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Yang mudah-mudahan segala amal-amal soleh kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ditulis di dalam buku catatan kebaikan kita insyaallah. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali, yang mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi majelis yang menghapuskan dosa-dosa kita. Majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap derajat kita. Karena sesungguhnya majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya berkumpul malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mendoakan kita. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mendoakan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ke derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memperbaiki dan meluruskan niat kita, seraya kita meminta doa yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kalau makan dan minum sehari satu kali kita masih kuat.
kita cukup. Akan tetapi sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi makanan dan minuman. Ya. Karena ilmu itu tidak hanya membimbing kita hari ini di dunia, ya. Kalau makan dan minum urusannya hari ini di dunia. Tapi ilmu akan menghantarkan kita bukan hanya di dunia, akan tetapi akankah dengan ilmu menghantarkan kita kepada kebahagiaan atau sebaliknya penderitaan di akhirat. Maka tentunya kita meminta ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang mendatangkan kebaikan. Dan kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Di dalam doa ini para ulama menyebutkan efek atau pengaruh dari doa, dari ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 3. Ya. Maka kita diperintahkan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, ya. Akan tetapi dengan ilmu tersebut tidak merubah kita menjadi lebih baik. Dengan ilmu tersebut kita tidak ada dorongan untuk berbuat, hanya sebatas tahu, hanya sebatas sudah mendengar. Akan tetapi kita tidak mengamalkan. Maka ini patut kita khawatirkan, ya. Banyak tahu, banyak dengar, akan tetapi kita sangat sulit untuk mengamalkan. Ini bisa jadi efeknya yang pertama, min qalbin la yakhsha, menjadikan hati kita tidak bisa khusyuk, sulit untuk fokus, ya, akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah puas. Ini bisa jadi salah satu pengaruh dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan yang ketiga, wa min da'watin la yustajabu laha, barangkali doa-doa kita, ya, permintaan kita, permohonan kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh dari ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan merubah seseorang. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Nabi Muhammad SAW senantiasa meminta ditambahkan ilmu, yang tentunya ilmu yang bisa menjadikan kita semakin baik, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan waktunya cukup, adalah tentang satu kecemasan, kekhawatiran kita sebagai orang tua. Kita patut hari ini untuk cemas dan khawatir atas generasi anak-anak kita. Yang kita khawatirkan bukan hanya anak keturunan kita, akan tetapi kita berpikir adalah bagaimana generasi hari ini mereka lahir menjadi generasi yang terbaik, ya. Yang patut kita pikirkan bukan hanya tentang anak keturunan kita, ya. Kita seorang bapak bukan hanya berpikir tentang anak kita, lalu kita tidak ambil pusing dengan anak orang lain, ya. Hari ini sudah banyak kehilangan sosok bapak atau ayah komunal. Saya membahasakannya ayah komunal. Artinya fenomena hari ini, kalau itu bukan anak saya nggak peduli. Wong dia bukan anak saya. Walaupun di depan matanya, walaupun tetangganya, walaupun hidup satu perumahan, ketika ada anak berbuat tidak baik, bukan anaknya, hari ini banyak orang tua yang tidak ambil pusing.
Sing penting udu anakku. Ya, walaupun di depan matanya mau apa kadang-kadang cuek. Ini yang membedakan kita dengan generasi dulu. Ya. Kita bisa rasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua dulu ketika ada anak siapapun salah, ya diomei. Ya, dinasehati. Tapi hari ini yang terjadi ada satu fenomena yang Masya Allah. Ya, kalau itu bukan anak saya, wis ngono lah. Betul Bapak Ibu? Hari ini Masya Allah. Inilah yang saya katakan hari ini hilang bapak komunal. Bapak yang ada di masyarakat. Ya, seorang sosok ayah yang dia peduli kepada siapapun. Mau anak siapa, dia salah, saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Hari ini Masya Allah. Ya, ketika bukan anaknya, ya bukan kerabatnya, silakan saja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita hari ini membangun generasi muslim emas adalah merupakan PR besar kita. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya. Ayat ini membahas redaksi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bukan tentang individual. Bukan berbicara tentang ayah individu. Akan tetapi ayat ini berbicara tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau kita buka di dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tentang ibadur rahman wa ibadur rahman. Ya, di dalam ayat 63 sampai 77 itu Allah sebutkan tentang kriteria, tentang ciri, ya, satu komunitas. Ya, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang satu entitas ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Sang Maha Penyayang. Allah membahasakan ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ya, tentunya ini adalah sebuah prestasi. Ya, sebuah gelar yang Allah sebutkan, ya, mereka memiliki kualifikasi. Itu ayat 63 sampai 77, bisa dibuka. Di antara ayat tersebut, ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kualifikasi hamba Allah, mereka yang memiliki kriteria tersebut, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara kualifikasi ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Orang-orang yang tidak pernah luput dari doanya, Rabbana hablana min azwajina. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata a'yun. Ya. Pasangan anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, anak yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, jadikanlah anak keturunan kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, menjadi imam, menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah generasi emas.
ya. Orang tuanya yang senantiasa berdoa, dan di antara isi dari doa tersebut adalah meminta anak keturunan yang qurrata a'yun, yang memiliki visi yang begitu besar, ya. Visinya kita bisa baca adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kami sebut ini sebagai generasi terbaik, generasi emas. Ada satu penafsiran dari seorang pakar ilmu tafsir. Beliau menyebutkan Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, salah seorang profesor bidang tafsir di Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Beliau memberikan ulasan tentang ayat tersebut, ya, surah Al-Furqan ayat 74. Ini patut kita cermati. Beliau mengatakan yang pertama, perhatikan isyarat Al-Quran kepada hamba-hamba Zat yang Maha Penyayang. Ya, perhatikan isyarat Allah Subhanahu wa taala kepada ibadur Rahman, ya. Apa yang harus kita perhatikan agar mereka meninggikan cita-cita mereka di dalam berdoa, ya. Karena untuk melahirkan generasi yang hebat, melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, melahirkan keturunan muslim, ya, generasi emas ini otomatis diawali, ya, rumah produksinya itu siapa? Adalah orang tuanya. Maka dalam ayat ini beliau menyebutkan, perhatikan kita sebagai orang tua, yang pertama agar meninggikan cita-cita kita di dalam berdoa. Apa maksudnya? Ketika kita punya impian besar, ya, memiliki anak-anak yang saleh, maka standar kita ini, ya, bukan standar biasa, Pak. Kalau dalam doa kira-kira standar doa kita apa, Pak? Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang saleh. Seperti itu nggih? Ada enggak doa yang lebih dari itu, Pak, tentang anak kita? Umpama, ya Allah, jadikan anak saya pemimpin masa depan, pemimpin dunia, pernah enggak, Pak? Jarang gitu. Ya Allah, jadikanlah dari anak keturunan saya akan memimpin Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Pernah enggak, Pak? Enggak pernah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan saya pemimpin negeri ini. Ada enggak, Pak? Bahkan berdoa saja mungkin, ya Allah, jadikanlah anak saya ini bupati Banyumas. Pernah enggak? Apa yang menyebabkan kita ini tidak pernah menaikkan level kita di dalam berdoa? Alasan kita ketika kita tidak pernah doa, ya Allah, jadikanlah anak saya sebagai pemimpin. Kenapa, Pak? Karena kita senantiasa mengukur standar kita, standar pribadi kita. Lah, nggak ada garis keturunan jadi pemimpin, ya, nggak ada gen pemimpin. Akhirnya yang terjadi hari ini sangat sedikit kita memahami doa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada ibadur Rahman, padahal ujung, ya, visi terbesar hamba-hamba Allah itu mereka sesungguhnya menjadi khalifah di muka bumi. Ya, kita memiliki anak keturunan bukan hanya sebatas anak yang hidup, mereka bakti kepada kita, mereka jadi anak soleh. Ya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ayo kita ini harus mulai memiliki visi besar. Kalau kita berbicara tentang sebuah generasi, ya, generasi emas, lahirnya anak-anak yang hebat, itu diawali dari siapa, Pak? Visi misi orang tuanya. Ustaz, kayaknya nggak mungkin lah,
Ya, saya nggak punya keturunan ningrat. Kata siapa, Pak? Ya. Apakah pemimpin itu lahir dari keluarga yang pasti mereka dari keluarga pemimpin? Tidak. Ya. Inilah yang menjadi renungan kita. Ya. Beliau menuliskan, hendaklah kita ini meninggikan cita-cita kita dalam berdoa. Ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama adalah meminta pasangan, ya, istri, meminta pasangan yaitu atau suami, dan anak-anak kita yang pertama adalah anak-anak yang saleh, yang qurrata a'yun. Ya. Maka seakan-akan ayat ini mengajarkan yang kedua, jangan berkeinginan untuk hidup pada garis kehidupan. Maksudnya kita ini target memiliki anak keturunan bukan hanya menjadi anak yang biasa-biasa saja. Ya. Kita ini bukan dilahirkan bukan sebagai follower. Kita harus menjadi leader. Itu baru visi misi sebuah keluarga. Ya. Lalu beliau menyebutkan bahwasannya baiknya hubungan suami istri dan keturunannya adalah hal penting untuk mewujudkan suatu kepemimpinan yang baik. Karena ayat ini berbicara dua hal. Ya. Doa ini berbicara tentang kepemimpinan. Ya. Doa ini berbicara tentang visi sesungguhnya keluarga hamba Allah. Jadi keluarga besar punya visi besar. Keluarga hebat itu punya visi yang hebat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus kepada kita, melahirkan anak-anak yang hebat, pemimpin yang hebat itu lahir dari suami istri yang hebat. Bapak ibu yang punya visi. Salah satu cirinya mereka mempunyai interaksi qurrata a'yun. Semuanya menyejukkan. Melihat bapak menyejukkan bagi anak, menyejukkan bagi istri. Melihat ibu menyejukkan bagi anak, menyejukkan bagi suami. Siapapun yang hidup di dalam keluarga tersebut merasakan kedamaian, ketenangan. Ya. Jadi kedamaian dan ketenangan ini menjadi tempat, ya, lahirnya generasi pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat itu rata-rata yang memang lahir dari keluarga yang hebat. Maka beliau menyebutkan bahwasanya di antara sifat-sifat orang yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa adalah menjadikan istri dan keturunannya sebagai orang yang lebih berhak terhadap kepemimpinan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya seorang pemimpin yang hebat itu pasti lahir dari keluarga yang hebat. Saling mendukung, ya, saling mengayomi, saling menasehati. Ya. Ini akan lahir pemimpin yang hebat. Tapi tidak semua pemimpin itu hebat. Ada yang lahir mungkin dari broken home. Maka hati-hati ketika jadi pemimpin. Naudzubillah. Ya. Hari ini banyak kita dengar dan lihat, ya, para pejabat yang semakin hari semakin korup, ya. Maka kita bisa melihat bagaimana di dalam keluarganya, ya, apa yang dibentuk hari ini, maka ini tidak jauh, ya. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah PR besar kita. Hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ini adalah redaksi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini walladzina, dan orang-orang. Ini menunjukkan ada satu komunitas. Ya. Di sana ada interaksi. Ya. Untuk menjadikan generasi yang hebat ini dibutuhkan grassroots, ya. Dibutuhkan komunitas. Ya. Dibutuhkan perkumpulan yang sama-sama mendukung dari mulai keluarga, masyarakat, orang sekitar. Maka
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita menginginkan generasi yang hebat, ya generasi emas, maka kita harus saling bahu membahu membentuk komunitas. Tentunya diawali dari keluarga. Ya, ayah yang mendukung, ibu yang mendukung, ibu dan ayah yang memberikan contoh, anak-anak yang ikut, ya, anak-anak yang taat kepada orang tua, keluarga yang baik. Lalu kemudian cukupkah hanya di keluarga kita? Tidak. Kita berusaha menjadi ayah dan ibu untuk lingkungan. Kita menjadi bapak komunal, memperbaiki lingkungan. Kalau di rumah kita sudah cukup bagus, maka kita mengajak, ya, kepada lingkungan terdekat, saling mengingatkan, masya Allah. Ini kalau ada komunitas seperti ini, maka insya Allah dari sanalah lahir anak-anak yang hebat. Karena hari ini kalau kita hanya mengandalkan yang penting keluarga kita yang baik, lalu kita tidak peduli dengan di luar sana, apa yang terjadi? Siapa yang akan menjamin anak kita bisa tetap taat kepada kita ketika bergaul dengan teman-temannya yang mungkin didikannya beda? Ya, siapa yang akan melindungi anak-anak kita ketika kita sudah berpisah? Ya, mereka mungkin sudah punya tempat sendiri. Ketika mereka mungkin bekerja atau bahkan mereka kuliah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang tua yang peduli terhadap lingkungan. Jadilah bapak ibu komunal, ya. Bukan hanya untuk anak kita, tapi untuk lingkungan kita. Dari surat ini, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melahirkan generasi yang hebat, generasi emas. Maka diawali dari keluarga, ya, yang mereka memiliki kesabaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Ini rumus, ya. Sabar dan yakin, ya, untuk memiliki generasi yang hebat, maka insya Allah akan lahir generasi yang hebat. Kalau kita rumuskan sabar dan yakin, kita memiliki keturunan yang hebat, ya, keturunan sebagai leader, maka itu adalah kunci, ya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, ya. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang menjadikan, ya, anak-anak kita terpilih, ya, mereka menjadi para pemimpin. Maka sesungguhnya ini ada kaitannya dengan siapa? Dengan orang tua. Ayat ini menyebutkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya berbicara tentang pemimpin. Karena pemimpin itu banyak. Ya, ketua geng motor itu pemimpin. Ya. Yang kemarin lagi rame, ya, sampai hari ini enggak tuntas-tuntas, ya, mereka pemimpin, ya. Akan tetapi yang kita inginkan adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lil muttaqina imam, anak kita ini harus menjadi yang terbaik di antara yang baik, ya, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang soleh. Di atas orang-orang soleh, anak kita yang mimpin, ya. Di antara orang-orang yang bertakwa, anak kita yang menjadi pemimpinnya. Itu adalah visi besar, ya, yang harus kita lahirkan dari keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lamma sabaru, ya, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah yakin dengan ayat-ayat kami.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumusnya ya, saya ingin anak saya menjadi seorang pemimpin, maka minimal ya yang harus kita satukan visi misi di dalam keluarga. Yang pertama, semuanya harus memiliki kesabaran yang berlipat. Ya. Sabar dalam bimbing anak. Ngajak sholat itu kalau nggak sabar, masya Allah. Ya. Sholat itu kalau nggak sabar ngajak anak untuk sholat, sudah kita banyak putus asa. Ya. Maka perintah sholat itu wa'mur ahlaka bis sholah wastobir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sabar, wastobir. Bukan dengan wasbir, tapi wastobir. Wasbir sama artinya bersabar. Wastobir juga artinya bersabar. Akan tetapi para ulama menyebutkan di sana ada tambahan to. Wasbir menjadi wastobir. Wastobir artinya adalah kesabaran yang berlipat-lipat. Jadi tentang sholat itu perintahnya, kalau kita merintahkan anak itu sabarnya bukan sekali dua kali, Pak. Berkali-kali. Ya. Walaupun mungkin sekarang sudah usianya SMA, bahkan sudah kuliah, perintah untuk mengingatkan sholat itu nggak boleh putus. Bahkan anak kita sudah keluarga sekalipun, mereka sudah punya anak, kita masih jadi orang tua, tolong pertanyaan pertama itu tentang sholat. Kepriwe sholatmu? Ya, kamu sholat ngajak anak kamu enggak? Ya, tanyakan sholat. Karena perkara yang besar ini adalah tentang sholat. Maka di antara yang dibentuk oleh keluarga ketika mereka mengutamakan sholat, bersabar di dalamnya, ini termasuk salah satu kunci sukses memiliki anak-anak yang bermental leader. Ya, sudah diuji dari kecil tentang kesabarannya. Ya, sabar mungkin diperintah oleh orang tua, berkali-kali dinasehati, semuanya menjadi anak-anak yang hebat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah yakin terhadap janji-janji Allah, yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi muda adalah generasi tangguh. Ya, sebuah peradaban di tangannya, arah sebuah bangsa ditentukan. Berbicara Indonesia emas tahun 2045 sesungguhnya ditentukan oleh generasi kita hari ini. Ya, ketika pemerintah punya visi 2045 generasi emas, ya. Kalau kita tidak menyiapkan hari ini, ya, kita khawatir itu bukan menjadi generasi emas. Ya. Maka kehadiran generasi emas ini sesungguhnya didominasi oleh generasi muda, dan itu telah banyak dicontohkan di dalam masa keemasan Islam. Ya. Contoh beberapa pemuda hebat pada zamannya, ya. Ada Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Ikut perang Badar itu pada usia 14 tahun, Mbak. Bayangkan mentalnya kayak apa? 14 tahun minta izin kepada Nabi untuk diizinkan ikut berperang, Mbak. Mungkin pedang dengan tubuh dia, ya, enggak terlalu jauh, ya. Ada Zaid bin Thabit, usia 13 tahun dia menguasai, ya, dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani, ya. Sudah menguasai bahasa asing, ya. Itu ketika baginda Nabi SAW memerintahkan untuk mempelajari bahasa Suryani, Ibrani, sahabat tersebut menguasai hanya dalam beberapa malam saja. Bayangkan, ya. Kita belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, ya. Zubair bin Awam pada usia 15 tahun dia juga sudah mulai berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini generasi yang pernah hadir dari didikan keluarga yang hebat. Ya, Muhammad Al-Fatih usia 22 tahun
sudah menaklukkan Konstantinopel, ya, ibu kota Bizantium. Bukan di tangan orang tua yang sudah sepuh, ya, orang tua yang sudah sepuh, ya. Akan tetapi lahir dari anak-anak muda, ya. Bahkan anak-anak muda yang di sekitar Rasulullah SAW yang membantu dakwah Nabi rata-rata usianya di bawah 30 tahun. Ya. Ini menunjukkan lahirnya generasi hebat. Ini sudah dicontohkan di dalam sejarah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hal yang mustahil, ya. Generasi Islam itu akan hadir kembali. Lalu bagaimana, ya, anak-anak kita hari ini, ya, mereka adalah anak-anak yang insya Allah akan lahir dari tangan mereka generasi yang terbaik, ya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ini tidak dilahirkan begitu saja. Akan tetapi seperti emas, dia itu perlu ditempa dengan proses yang panjang, dicuci, dilebur, ya, dan dimurnikan. Anak-anak kita hari ini, ya, kalau mereka tanpa ujian-ujian, tanpa tahapan-tahapan, orang tua mendidiknya, ya, bukan dengan pendidikan yang biasa-biasa saja, artinya betul-betul dengan kesabaran, diterpa dengan berbagai macam kondisi. Seperti emas tadi, ya. Untuk menjadikan emas murni itu melalui proses yang cukup panjang. Maka mereka harus dilahirkan, ya, dari sebuah sistem yang memberikan mereka suasana yang mendukung, ya. Keluarganya mendukung, lingkungannya mendukung, ya. Maka mereka seperti layaknya sistem, dia lahir dari pemimpin, komunitas, lingkungan, keluarga, ya, sekolah, orang tua, dan mereka yang mendukung dari sahabat-sahabatnya. Jadi hari ini kalau kita bermimpi, ya, tentang kepemimpinan di masa yang akan datang, ya, maka di antara bagian yang harus kita siapkan mulai dari keluarga kita. Kalau hari ini kita mengeluhkan tentang pemimpin-pemimpin, kenapa kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar lahir dari rahim keluarga kita, ya, para pemimpin. Inilah yang membedakan generasi kita terdahulu dan sekarang. Ya. Kita ini jarang sekali meminta anak keturunan kita lahir sebagai para pemimpin. Padahal doanya sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita tidak lahir dari hati kita, keinginan kita, anak-anak kita menjadi pemimpin? Karena kita kurang menyelami doa tersebut, ya. Doa tersebut ini konsekuensinya besar. Kita minta kepada Allah lahir dari anak keturunan kita. Ya, waja'alna, jadikanlah kami. Kami ini siapa? Anak keturunan kita. Ya, kami ini siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Lil muttaqina imama, menjadi para pemimpin. Jadi ini adalah doa tentang visi yang besar, ya, yang mereka itu adalah karakter ibadur rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ciri generasi emas, ya, saya kumpulkan di dalam Al-Qur'an, ternyata, ya, banyak hal yang menjadi ilmu bagi kita. Al-Qur'an menyebutkan atau panduan, ya, memiliki anak-anak yang hebat, mental para pemimpin, paling tidak ada 8 kriteria. Yang pertama adalah generasi yang memiliki ketahanan. Pertama adalah ketahanan akidah. Yang kedua, generasi pemimpin itu adalah yang memiliki ketahanan identitas, ya, memiliki ketahanan ilmu dan pendidikan.
memiliki ketahanan ekonomi, ya, memiliki cinta dan harmonisasi. Yang kedua, memiliki karakter kepribadian, memiliki persaudaraan, dan yang kedelapan adalah memiliki visi dan cita-cita. Ini kalau kita jabarkan generasi emas, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang generasi emas ini, maka generasi emas ini ditentukan oleh keluarga. Ya. Maka keluarga yang mampu melahirkan generasi emas pun memiliki perspektif, memiliki cara pandang atau memiliki standar. Ya. Yang pertama adalah keluarga yang memiliki ketahanan menghadapi berbagai permasalahan keluarga. Ciri keluarga yang kuat, yang mampu melahirkan, ya, generasi pemimpin adalah keluarga yang memiliki ketahanan untuk menghadapi berbagai masalah. Ya, masalah di dalam keluarga ini, masya Allah, kompleks. Ya, masalah kita berkeluarga itu bukan sedikit, akan tetapi banyak. Tapi keluarga yang hebat itu adalah bukan keluarga yang tanpa masalah. Keluarga hebat itu adalah keluarga yang bukan punya masalah, yang tidak memiliki masalah. Justru keluarga hebat itu yang banyak masalah, tapi masalah itu selesai. Ya, rata-rata kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari masalah. Bukan itu. Ya. Adakah kita yang hidup nggak punya masalah, Pak? Jadi jangan berdoa dijauhkan dari masalah, itu nggak mungkin. Kita hidup nggak punya masalah itu rasanya nggak mungkin. Orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi yang terbaik adalah yang memiliki ketahanan sabar untuk menghadapi masalah. Ya. Yang kedua adalah ketika diberikan keluangan rizki, kelebihan, ya, dia tetap berusaha untuk dalam keadaan, ya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan dia kontributif. Ketika dia kurang, dia tidak mengeluh. Ketika dia berlebih juga tidak berlebihan, gitu ya. Ketahanan mempertahankan ikatan keluarga. Ini yang berat, Pak. Hari ini kasus perceraian di Banyumas saja kalau dibuka setiap tahunnya terus meningkat. Ya. Ini masalah besar, mempertahankan keharmonisan antara suami istri ini, masya Allah. Ya, hari ini yang namanya perselingkuhan, ya, itu menjadi awal dari perceraian. Rusaknya biduk rumah tangga itu berawal dari apa? Antara suami istri yang tidak komit. Ya, hilangnya, ya, amanah di dalam satu rumah. Itu awal dari sebuah kehancuran. Dan tahukah prestasi terbesar iblis itu apa, Pak? Adalah memisahkan antara suami dan istri. Dalam hadis disebutkan bahwasannya iblis itu memiliki kerajaan di atas laut. Ya, dan dia memiliki bala tentaranya. Dan di antara bala tentara yang paling dekat dengan iblis itu yang paling besar fitnahnya. Ya. Ada di antara bala tentara berkata, "Wahai iblis, aku telah berbuat ini dan itu." Ya, aku telah merusak manusia dengan ini dan itu. Maka kata iblis, "Engkau belum berbuat apa-apa." Tapi ketika ada seorang tentara datang kepada iblis, "Wahai iblis, sesungguhnya aku telah meninggalkan antara dua orang suami dan istri, lalu mereka berpisah." Ya, maka kata iblis, "Hebat, ya, engkau mendapatkan prestasi yang terbaik." Jadi prestasi terbaik iblis itu adalah memisahkan siapa, Pak? Suami istri. Karena kalau sudah pisah antara suami istri, alamat generasi itu akan rusak. Ya. Maka ini pertahanan keluarga harus menjadi komitmen kita. Iblis itu begitu mudah, sedikit saja mungkin ada omongan nyelekit dari istri, kan gampang kita, ya, gampang ngegas. Kadang mungkin juga kita ngomong,
istri mendengar kurang enak, sama-sama gampang ngegasnya. Kenapa? Ya, godaannya lebih banyak. Ya. Kadang-kadang ya godaan untuk para suami juga berat. Ya. Melihat rumput di luar lebih hijau, ya. Ada yang merah gitu ya, kuning. Maka ini menjadi komitmen karena ingin kita membentuk keluarga yang hebat diawali dari komitmen dari keluarga, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang mungkin bisa kami sampaikan, yang terakhir mungkin sedikit kami bahas, perspektif keluarga atau generasi emas yang pertama adalah memiliki ketahanan akidah, ya. Ini perlu kita betul-betul perkuat di rumah ini tentang masalah keimanan, masalah akidah, karena itu yang akan menjaga mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka karena dengan keimanan, ya, dengan ketauhidannya. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam, tetapi ketika mereka memiliki keimanan kepada Allah, maka 24 jam itu yang Allah akan menjaganya. Yang kedua adalah ketahanan identitas. Ya. Bapak Ibu, hari ini ada satu wabah besar, penyakit besar hari ini. Generasi kita ini sudah mulai kehilangan identitas, Pak. Yang lebih mengerikan itu bukan identitas saya siapa, bukan, Pak. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini ada wabah, ya. Hari ini ada penyakit yang luar biasa yang digembos, yang dihembuskan dari barat hari ini. Kasus di tahun kemarin kalau nggak salah di salah satu perguruan tinggi di Makassar, betul Pak? Ketika ada acara orientasi mahasiswa baru, ketika ada yang mengenalkan diri, dia mengatakan saya ini bergender netral. Masih ingat nih Bapak Ibu? Bayangkan, ada mahasiswa laki-laki ketika mengenalkan diri dia mengatakan saya ini bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Itu namanya gender netral. Nauzubillah. Dan hari ini pengikutnya meledak. Di barat Eropa itu mereka sudah mendapatkan pelindungan, Pak. Jadi tidak ada istilah she atau he. Gak bisa, tapi him nyebutnya. Nauzubillah. Hari ini sudah, dan di Indonesia hari ini menjadi tren di kaula muda hari ini. Itu turunan dari LGBT Pak hari ini. Hari ini sudah banyak terang-terangan badannya tegap gagah Pak. Tapi hatinya berhati Kitty katanya. Berhati Barbie. Senangnya kepada laki-laki. Ya. Dan yang lebih memperhatikan, hari ini banyak mulai hadir generasi yang mereka tidak peduli dengan identitas saya pria atau wanita. Yang sedang dikampanyekan hari ini adalah gender netral, sehingga nanti bisa jadi suatu saat tidak muncul ini laki-laki atau perempuan. Nauzubillah. Ini siapa yang akan menguatkan, ya, kecuali dari keluarga. Ya, yang akan melepas anak kita ketika nanti mereka bergaul di kampus, kan kita nggak tahu dengan siapa mereka, dengan komunitas mana. Ya, kalau kita nggak punya ketahanan hari ini, wal iyadzubillah, di luar sana itu mangsanya luar biasa. Yang akan memangsa itu, masya Allah. Ya, maka kita harus memiliki ketahanan. Kita bangun hari ini anak-anak kita, perkuat kita hari ini. Ya. Ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita hari ini adalah bagaimana menjaga ketahanan, ya, keluarga kita. Pertama dari akidah, yang kedua identitas. Perjelas saya laki-laki, saya muslim. Saya perempuan, saya muslimah. Ya, kan enak. On positioningnya kan enak. Kita bergaul dengan laki-laki jelas. Bergaul dengan perempuan jelas. Ya. Ketika suatu saat nanti sudah nggak jelas laki-laki atau perempuan, naudzubillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu yang nanti bisa kita lanjutkan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.